Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmatullah, NIM 120130073, Program Studi Teknik Elektro dari kelas TPB 8, dosen pengajar Pak Habib. Oke, di sini saya akan menjelaskan program saya yang telah saya buat mengenai logaritma dan juga C++. Program pertama saya mengambil bidang studi matematika dan program kedua mengenai bidang studi fisika, yang dimana matematika saya mengambil polinomial. Ini saya ambil karena untuk memudahkan kita untuk menghitung pangkat tertinggi, pangkat terendah, maupun juga yang tidak berpangkat dengan menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan, sehingga tidak memerlukan kertas dan pulpen untuk mencoret-coret dan menghitungnya. Langsung saja dengan menggunakan teknologi kita bisa mendapatkan hasilnya. Begitu juga dengan fisika, saya untuk menghitung gaya, massa jenis, dan juga kecepatan. Mungkin langsung saja ke program 1, yaitu logaritmnya mengenai matematika polinomial. Yang pertama, ini ada komen saya masukkan untuk memberitahu bahwasannya ini mengenai matematika polinomial. Di sini ada main di sini adalah tubuh untuk mengeksekusikan. Yang pertama ada integer ini untuk mendeklarasikan yang ada di variabel-variabel di bawah ini. Ada saya pakai J, N, I, K, pilih, dan rumus. Serta ada array yang saya masukkan, ada 2, elemen 1 itu sampai menyimpan 100 data, elemen 2 itu menyimpan 100 data. Adapun akan menghasilkan output di sini untuk menampilkan ke layar banyak elemen, menanyakan kepada pemakai banyak elemennya berapa. Kemudian ada input ini akan mendeklarasikan n. Kemudian akan mengoutputkan lagi, mengoutput ini adalah menampilkan di layar, masukkan data polinomial. Kemudian di sini saya menggunakan for untuk i sama dengan 0 menuju n-1. Maksudnya adalah nilai pangkat yang terendah, cara yang tidak berpangkat sampai ke pangkat yang tertinggi. Kemudian di sini saya masukkan output variabel pangkat ke i. Jadi i-nya dari pangkat 0 sampai ke yang dari banyak elemen yang diminta. Kemudian input elemen 1 i. Kemudian akan menghasilkan px sama dengan hasil dari yang di-outputkan. Kemudian ada for lagi, i sama dengan n-1 ke 0 plus 1 decreasing. Decreasing ini adalah lebih dari. Jadi di sini akan mendeklarasikan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Maka dari itu saya mengoutputkan elemen 1 yang sudah diketik tadi, dan akan ada output menampilkan x pangkat ke i ditambah. Maksudnya ini misalkan x kuadrat ditambah dari yang inputan ini. Kemudian akan saya tampilkan lagi elemen 1. Di sini saya maksudkan output ini adalah seperti mengenterkan supaya tidak bertabrakan menggunakan baris baru NDL. Oke, di sini sama seperti tadi menginputkan ulang, langsung ke output. Ini masih sama, langsung ke output pilih opsi. Di sini saya untuk mengopsi percabangan. Percabangan di sini saya memilih opsi, ada satu penjumlahan, ada pengurangan. Kemudian meminta masuk pilihan Anda 1 atau 2, dan input pilih. Jika pilihan 1 dipilih, maka yang benar akan menampilkan px ditambah qx hasilnya berapa. Dengan catatan k ini menghitung dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah dengan rumus elemen 1k ditambah elemen 2k. Oke, kemudian apabila tidak memilih 1, pilih 2, akan menampilkan px min qx menuju k n-1 ke 0 plus 1 decreasing. Decreasing adalah lebih dari. Oke, menggunakan rumus elemen 1k dikurang elemen 2k. Oke, di sini output terima kasih jika sudah menjalankan perintahnya. Mungkin kita bisa memulai.
banyak elemen, misalkan kita pakai dua variabel pangkat 0, variabel pangkat 0-nya 3, variabel pangkat 1-nya 5. Dia akan menampilkan Px sama dengan 5x pangkat 1 ditambah 3. Oke, banyak elemen 2, 6, pangkat 1-nya 3. Oke, akan menampilkan Px, dan kita akan milih opsi 1. Oke, Px plus Qx sama dengan 8x pangkat 1 plus 9. Oke, terima kasih. Jadi, ditambahkan pangkat yang sama, 5x pangkat 1 ditambah 3x pangkat 1, 8x pangkat 1, 3 ditambah 6, 9. Oke, terima kasih. Mungkin ke C++ program pertama. Di sini saya menggunakan komen untuk memberitahu bahwasannya ini program saya mengenai matematika polinomial. Di sini ada header untuk memberitahu ini, yaitu harus menggunakan di C++ ini include IOStream, yang dimana IOStream ini untuk mengoutputkan cout dan cin. Kemudian ada using namespace std. Std ini agar tidak mengulangi lagi di cout ini untuk menulis std, sehingga udah dideklarasi di header pertama, jadi tidak menggunakan std lagi di depan. Oke, ini int main untuk mengeksekusi tubuh. Ada untuk pertama kali untuk eksekusi itu memulai harus membuka kurung karawal dan diakhiri dengan tutup kurung karawal. Di sini saya sama seperti logaritm integer j, n, i, k pilih sama rumus. Dan di sini saya menggunakan elemen 1, arraynya itu menyimpan data sampai 100, elemen 2-nya menyimpan data sampai 100 juga. Oke, di sini string ulangi. Di sini saya menggunakan ulangi karena saya memakai do while biar supaya bisa jika program sudah selesai dia akan menyatakan apakah ingin mengulang ataukah tidak. Oke, di sini saya memilih ada do, kemudian buka kurung karawal, isinya cout banyak elemen, diminta untuk berapa banyak elemen yang ingin dimasukkan, kemudian cin n yang dimasukkan tadi misalkan 2 gitu. Kemudian cout, masukkan data polinomial, mengeluarkan di layar akan menuliskan masukkan data polinomial. NDL ini adalah untuk membuat dia supaya enter ke bawah. Kemudian for i sama dengan 0 kurang dari n ditambah terus. Maksudnya i++ ini ditambah terus. Di sini saya membuat komentar dengan menggunakan garis. Kemudian setiap ada for pasti ada buka kurung karawal untuk memulai dan akhirnya tutup kurung karawal. Di sini saya menggunakan cout. Cout mengoutputkan di variabel pangkatnya ingin berapa ke i. Misalkan ini kan dari saya i sama dengan 0, berarti dari variabel pangkat 0 ke banyaknya n. Sampai n-nya tapi tidak masuk. Oke, kemudian cin elemen 1 i. Deklarasikan biar supaya bisa menginputkan. Kemudian cout px sama dengan, nah setiap cout ini harus menggunakan tanda petik biar supaya dia tidak error. Kemudian ada for di sini perulangan i sama dengan n-1 sampai i lebih dari 0, kemudian i-nya akan berkurang. Maksudnya adalah pangkat tertinggi ke terendah. Cout elemen 1 i, cout x pangkat ke i ditambah, maka dia akan mengoutputkan di layar, menampilkan di layar itu elemen 1 yang sudah dituliskan tadi ditambah ada x pangkatnya dan ada tambahnya. Kemudian saya meminta mengulangi lagi hasil dari cout ini. Cout NDL adalah membuat baris baru biar tidak tabrakan untuk mengulangi lagi. Ini sama, cuman bedanya saya menggunakan variabel j biar tidak tabrakan. Kemudian di sini ada cout. Di sini saya menggunakan percabangan. Cout pilih opsi NDL untuk menggunakan biar tidak tabrakan. Saya membuatkan baris baru di bawah. Satu penjumlahan cout-nya, cout mengeluarkan ditampilkan di layarnya ada penjumlahan, ada pengurangan, dan masukkan pilihan Anda 1 atau 2. Kemudian cin pilih. Jika pilihan 1 dipilih, maka akan menampilkan px plus qx sama dengan
dengan rumus elemen 1K ditambah elemen 2K. Kemudian Cout rumus ini untuk menampilkan hasilnya dengan rumus ini. Kemudian else if, jika tidak memilih satu tapi milih 2, maka akan mengeluarkan Px min Qx sama dengan menggunakan rumus elemen 1K dikurang elemen 2K. Dengan Cout rumus, dia akan menampilkan rumus menghasilkan rumus ini. Jika tidak memilih satu atau dua, maka akan menampilkan di layar Anda tidak memilih rumus 1 dan 2. Ini NDL baris baru, ini untuk do-nya tadi. Cout, ulangi perhitungan, ketik Y atau N. Cin, ulangi deklarasi tadi. Dan while, jika ulangi sama dengan Y, bisa nulis Y kecil, atau ulangi sama dengan Y besar. Jika tidak memilih jika tidak menuliskan Y kecil atau Y, dia menuliskan N, maka akan menampilkan di layar terima kasih. Oke, kita coba compile and run. Oke. Banyak elemen kita masukkan 4. Pangkat 0, 2, 4, pangkat satunya 4, pangkat 2, 6, pangkat 3, 8. Oke, dia akan menampilkan banyak elemennya 4, 1, 3, 5, 9. Oke, pengurangan misalkan. Oke, ini dikurangi 8 dikurang 9 min 1, 6 dikurang 5 plus 1, 4 dikurangin sama 3 plus 1, 2 dikurangi 1, 1. Oke, dia akan menampilkan di layar Px min Qx sama dengan hasilnya. Oke, di sini jika kita memilih N, maka menampilkan terima kasih. Tapi jika kita memilih Y, besar maupun Y kecil, akan menginputkan lagi dari banyak elemen. Mungkin ini program 1, saya setelah selesai, mungkin ke program kedua, yaitu fisika. Oke, di sini ada komentar mengenai program ini tentang fisika. Di sini ada main di sini adalah untuk mengeksekusikan tubuh pertama yang ada di bawah ini. Oke, yang pertama ingin dieksekusikan yaitu integer pilihan, I. Dan integer V, F ini adalah gaya, P ini massa jenis, dan V ini volume yang saya pakai. String ulangi biar supaya bisa diulangi programnya. Di sini saya menggunakan array yang sudah diketahui M, massa, percepatan, dan volume, serta jarak dan waktunya. Oke, di sini saya menggunakan for. For I sama dengan 1 sampai 3. Jadi ini kan ada 4, dia akan mengoutputkan 3 kali array. Jadi misal memasukkan nilai massa yang pertama I ke I. I ini adalah yang dari sini, I yang pertama, terus ntar I kedua, I ketiga, sampai seterusnya, maupun dengan percepatan, volume, waktu, dan jarak dan waktu. Kemudian di sini saya mengoutputkan ada percabangan, yaitu saya mengoutputkan pilih salah satu pembahasan. Saya percabangannya ada yang pertama itu menghitung gaya, kedua menghitung massa jenis, yang ketiga atau menghitung kecepatan. Input pilihan yang di integer tadi pilihan mau baik 1, 2 atau 3. Jika pilihannya sama dengan 1, maka akan mengeluarkan dia menyimpan data tadi massa kedua dan massa dan ini adalah dia akan kembali ke sini yang kita tuliskan tadi massanya. Kemudian dia akan mengoutputkan lagi langsung ke percepatan ke 1 ke A-nya 1 yang sudah kita tulis di atas dengan menggunakan rumus F sama dengan ini assign. Menggunakan assign. F sama dengan M2 dikali A1. Namun nanti akan menampilkan di layar nilai gaya yang didapat F sama dengan ke F rumus ini, dan dia akan ada Newton di sebelahnya. Jika dia memilih pilihan 2, maka akan menampilkan di layar massa ke 1. Dia akan menuliskan kembali yang telah data yang disimpan di atas, massa ke 1 ke M1,
kemudian menampilkan lagi volume ketiga ke FO-nya 3 yang sudah ditulis di atas dengan menggunakan rumus assign sin. Massa jenis sama dengan massa 1 dibagi volume yang ketiga. Di sini saya sudah merumuskannya dengan menampilkan layar nilai massa jenis yang didapat rho sama dengan ke kilogram per meter pangkat 3. Jadi rho sama dengan hasil yang didapatkan dari rumus ini, kemudian nanti ada satuannya yaitu kilogram per meter pangkat 3. Kemudian jika memilih pilihan ketiga, maka dia akan mengoutputkan jarak ketiga, kemudian waktu ke-1 dengan menggunakan rumus, menggunakan asin, digunakan P sama dengan S3 dibagi T1 dengan mengoutputkan di layar itu nilai kecepatan yang didapat V sama dengan ke V yang rumus ini dan akan menampilkan satuannya ke meter per second. Jika tidak memilih 1 atau 2 atau 3, maka dia akan mengoutputkan Anda tidak memilih rumus 1, 2, dan 3. Oke, di sini langsung saya ke do-nya. Output ulangi perhitungan Y atau N. Input ulangi. Deklarasi sudah diulangi. Di sini saya menggunakan while. Untuk mengulangi tadi, jika ulangi sama dengan Y kecil atau ulangi sama dengan Y besar. Jadi jika kalau ingin mengulang, bisa menggunakan bisa menuliskan Y kecil ataupun Y besar. Jika tidak menuliskan Y kecil atau Y besar untuk menulis yang lain, akan menampilkan keyword terima kasih. Oke, kita coba masa 1, 25. Jaraknya 5, volumenya 30. Jaraknya 15, waktunya 60. Masa kedua ada 50. Jika 25, volumenya jaraknya 15, waktunya 90. Yang ketiga ada 50, percepatan 35, volumenya 25, nilai jaraknya 60, waktunya 100. Oke, ini menghitungkan gaya, kan? Oke, sini dia akan mengoutputkan lagi. Masa keduanya dia dari yang ini disimpan, terus dikeluarkannya lagi di sini. Masa keduanya 50. Oke, masa kedua 50, dia mengeluarkan lagi kecepatan ke 15, 50 kali 5, 250 Newton. Jika kita tidak milih, terima kasih. Oke. Mungkin kita ke C++ program kedua. Oke. Di sini saya menggunakan komentar nama saya, NIM saya, prodi saya, dan kelas saya. Ini mengenai fisika. Include IOStream, ini adalah header pertama. Include IOStream ini untuk menampilkan output dan input. Mendeklarasikannya. Using namespace std untuk memudahkan kita menulis output di sini. Tidak menuliskan std lagi. Jadi langsung ke code. Kemudian ada int main. Int main ini adalah tunggu untuk mengeksekusikan yang ada di dalam kurung ini. Kita harus membuka kurung, kemudian harus menutup kurung. Oke, di sini saya menggunakan float agar hasil bisa koma, bisa dalam bentuk desimal. Saya menggunakan floatnya di sini, variabelnya ada P itu gaya, P itu rho, massa jenis, P itu kecepatan, M di sini massa, A di sini kecepatan, PO itu volume, S di sini jarak, dan T di sini adalah waktu. INT pilihan sama I. Oke, di sini string ulangi. Do di sini saya akan biar bisa mengulangi lagi dari awal. Saya menggunakan for I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan 3, dia akan menambah terus. Jadi ini kan arahnya 3 nih. Jadi dia akan menampilkan 3 kali. 1, 2, 3. Masukkan nilai massa ke 1, masukkan nilai massa masukkan nilai kecepatan ke 1 gitu. Volume ke 1, jarak ke 1,
waktu ke 1, kemudian nanti lanjut lagi masa kedua, percepatan kedua, volume kedua, jarak kedua, waktu kedua, kemudian lagi sampai ke 3. Kemudian di sini MI maksudnya adalah biar supaya bisa menginputkan 3 kali di sini. Oke, di sini saya tutup kurung karena harus diawali buka kurung, harus tutup kurung. Cout di sini akan menampilkan di layar yaitu percabangan. Pilih salah satu pembahasan, mau baik dari hitung gaya, menghitung massa jenis, terus menghitung kecepatan, V, kemudian masukkan pilihan Anda, menyuruh untuk memasukkan 1, 2, atau 3. Cin di sini pilihan. Pilihan. Kemudian jika memilih pilihan 1, maka akan buka kurung. Setiap if apapun yang kita untuk pertama kali lagi itu harus buka kurung, menampilkan masa kedua yang sudah disimpan di array ke M2-nya, kemudian NDL ini untuk ke baris baru biar rapi, kemudian outputnya percepatan ke 1, A1, kemudian NDL ini ke untuk baris baru, kemudian di sini saya menggunakan rumus F sama dengan M2 kali A1 dan akan mengoutputkan di layar itu nilai gaya yang didapat F sama dengan, di sini akan mendeklarasikan F yang rumus dan akan menampilkan satuannya Newton. Jika tidak memilih pilihan 1 namun memilih pilihan 2, if, maka dia akan buka kurung kerawal lagi untuk memulainya. Output yang akan di layar, Cout masa ke 1 mengoutputkan di layar, dia akan menampilkan di layar lagi masa ke 1, ke M1 yang telah disimpan arraynya, kemudian baris baru biar rapi, output lagi volume ketiga ke volume yang sudah disimpan, baris baru, menggunakan rumus Rho sama dengan massa 1 dibagi volume ketiga, Cout, nilai massa jenis yang didapat, Rho sama dengan rumus tadi, akan menampilkan hasilnya, dan satuannya kilogram meter pangkat 3 akan menampilkan. Jika tidak memilih pilihan 1, pilihan 2, tapi memilih pilihan 3, dia akan menampilkan jarak ketiga, waktu ke 1, dan rumusnya F sama dengan, kecepatan sama dengan S 3 dibagi T1, jarak dibagi waktu. Nilai kecepatan yang didapat akan menampilkan di layar ini, nilai kecepatan yang dapat T sama dengan rumusnya tadi, akan dihitung dengan rumusnya, dengan satuan meter per second, baris baru. Tetapi jika tidak memilih 1, 2, dan 3, dia akan menampilkan Anda tidak memilih rumus 1, 2, dan 3. Di sini saya do-nya, Cout ulangi perhitungan, Y atau N. Jadi Cin ulangi ini adalah menginputkan jika kita ingin mengulang Y atau N. Jadi di sini menggunakan while di sini jika ulangi sama dengan Y kecil, boleh Y kecil ditulis untuk mengulang, atau ulangi sama dengan Y besar. Jadi jika kita menuliskan Y besar, maka dia akan mengulangi dari awal. Jika tidak menuliskan Y besar atau Y kecil, dia akan menampilkan terima kasih, dan ini adalah tutup kurung kerawal untuk mengakhiri. Oke, kita coba. Oh, karena sudah dideklar di atas ya. Kita mulai. Masa ke 1, 25, percepatan ke 1, 5, volume ke 1, 30, jaraknya 15, waktunya 60. Masa kedua 25, 10 percepatan, volumenya 30, jaraknya itu 25, waktunya 60. Masanya 35, percepatannya 2, volumenya 25, jaraknya 30, waktunya 60. Misalkan menghitung massa jenis 2. Oke. Masa ke-1 25, volume ke-3 25. Dia akan menyimpan data ini dan menampilkan lagi di sini, dan rumusnya tadi kan Rho sama dengan massa dibagi volume. 25 bagi 25 sama dengan 1. Jika kita menuliskan N atau menuliskan yang lain, itu kan tadi kan ulangi sama dengan Y kecil atau Y besar, kita menulis N, maka akan menampilkan terima kasih gitu. Oke.
Mungkin ini saja penjelasan program 1 dan program 2 saya. Mungkin bisa menjadi wawasan untuk kedepannya agar minimalisirkan kertas sehingga menggunakan teknologi yang lebih canggih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.